Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat siang. Hari ini Celia, pemirsa, tanggal 22 Desember. Ini adalah bukan hari biasa ya, tapi kita merayakan sosok yang paling luar biasa dalam hidup kita, Ibu. Tepatnya pada tanggal hari ini nih kita harus mengucapkan syukur, terima kasih kepada ibu kita yang sudah melahirkan dan membesarkan kita. Ini perjuangan luar biasa loh yang Perjuangan luar biasa. seorang ibu. Walau kadang action dari seorang ibu ini tak terdengar ya, senyap, tapi kita merasakan dampaknya. Hingga saat ini saya merasakan, mungkin Celia juga. Makanya hari ini ayo sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada ibu kita yang telah melahirkan kita dan mendidik kita, membesarkan kita hingga di titik ini. Oke, nanti kita akan juga hadirkan untuk Anda pemirsa ada beberapa perjuangan seorang ibu yang menginspirasi nanti di segmen-segmen berikutnya. Betul sekali. Nah, kita hadirkan dulu informasi pembuka lainnya untuk Anda pemirsa yang akan menemani siang hari ini, di mana dari 8 anak buah kapal ini masih belum ditemukan pemirsa pasca kebakaran kapal nelayan di perairan selatan Belimbing, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Inilah kapal nelayan KMP Maulana 3 yang terbakar Sabtu pagi lalu. Kapal terbakar mencari ikan di laut dengan 33 orang di dalamnya. 8 nelayan masih dalam pencarian tim SAR yang kerap terkendala cuaca buruk. 25 nelayan lainnya berhasil diselamatkan. Mereka berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa, seperti Pekalongan, Batang, Purbalingga, hingga Bandung dan Jakarta. Korban selamat dievakuasi menggunakan kapal ke Pelabuhan Muara Baru, Jakarta. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa di mana banjir lahar panas Gunung Semeru menerjang aliran Sungai Regoyo di Lumajang, Jawa Timur pada Minggu siang. Sejumlah warga dan penambang pasir langsung bergegas menyelamatkan diri saat memperoleh informasi akan datangnya banjir lahar dingin dan panas Gunung Semeru di aliran Sungai Regoyo, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Beberapa saat kemudian, aliran lahar dingin disusul aliran lahar panas langsung datang dan meluap ke atas jembatan Limpas. Naas seorang penambang pasir yang tidak sempat lari akhirnya terjebak di tengah aliran lahar. Menurut warga, lahar Semeru kali ini datang secara tiba-tiba dan cukup besar, meskipun di lokasi sedang tidak terjadi hujan yang mengakibatkan akses penghubung antar dusun terputus. Banjir lahar dingin dan lahar panas Gunung Semeru hampir setiap hari terjadi yang dipicu hujan lebat di hulu sungai. Untuk itu masyarakat diimbau agar semakin meningkatkan kewaspadaannya, terutama yang beraktivitas dan berada di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru, mengingat saat ini Gunung Semeru masih berstatus siaga atau level 3. Pemirsa, mobil minibus terguling usai menabrak pembatas jalan Transjakarta di Jalan Bekasi Timur Raya Cipinang, Jakarta Timur. Tabrakan terjadi saat mobil dari arah Cipinang menuju Jatinegara. Setibanya di Jalan Bekasi Timur Raya, kendaraannya menabrak separator pembatas jalan bus Transjakarta. Diduga, pengemudi mengendarai mobilnya dalam keadaan mengantuk. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa kecelakaan tunggal ini. Pemirsa, seorang pemuda di Medan, Sumatera Utara tega membunuh ayah kandungnya sendiri.
Tersangka MH berusia 18 tahun diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan setelah menikam ayah kandungnya sendiri, seorang dosen Universitas Sumatera Utara, hingga tewas. Pelaku melakukan aksinya karena emosi, sering memarahi atau dimarahi oleh korban lantaran masalah sepele dalam rumah. Puncaknya, saat melihat ayahnya sedang cekcok dan menganiaya sang ibu, pelaku spontan mengambil pisau dapur lalu menusuk sang ayah. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tak tertolong. Penganiayaan yang dilakukan sang ayah terhadap ibu pelaku telah terjadi berulang kali, bahkan pelaku pun tak luput dari aksi kekerasan yang dilakukan ayahnya sendiri. Kita beralih ke informasi dari kecelakaan maut yang terjadi di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. Di mana pemirsa, sebuah bus ini menabrak pembatas jalan dan terguling. 16 orang dikabarkan tewas. Bus Cahaya Trans tujuan Yogyakarta menabrak pembatas jalan di tikungan jalur penghubung Exit Tol Krapyak, Semarang dalam kecepatan tinggi. Bus kemudian terlihat terbalik. 16 penumpang dikabarkan tewas, pemirsa. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Karyadi, RS Tugu, dan RS Columbia Asia. Adapun penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak yang berwenang. Tadi pukul 1.00 kecelakaan bus yang mengakibatkan korban 16 meninggal dunia, kemudian 8 luka. Yang saat ini korban meninggal dunia disemayamkan di Rumah Sakit Karyadi dan satu di Rumah Sakit Tugu. Kendaraan bus tersebut adalah trailer cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita melakukan penyidikan. Lantas bagaimana perkembangan terbaru kecelakaan bus yang menewaskan 16 orang penumpang, pemirsa? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami, Arga Dumadi, yang saat ini berada di RSUP Karyadi, Semarang. Arga, bagaimana kondisi terkini di sana dan bagaimana pula dengan kondisi korban yang selamat? Ya, pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk di Rumah Sakit Karyadi Semarang, Jawa Tengah, tempat saya mengabarkan saat ini sendiri, ini disemayamkan 15 jenazah yang merupakan korban dari kecelakaan yang terjadi pada dini hari tadi di Simpang Exit atau Simpang Susun Krapyak yang berada di Jawa Tengah ini, pemirsa. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa dari 15 jenazah, tadi satu jenazah sudah diantarkan oleh ambulans yang kabarnya ini merupakan jenazah yang berdomisili di Klaten, Jawa Tengah. Kemudian juga di belakang saya ini akan diantarkan lagi ini satu jenazah menggunakan mobil ambulans dari Rumah Sakit Karyadi ini menuju ke Boyolali, Jawa Tengah. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa memang benar jumlah total korban meninggal dalam kecelakaan yang terjadi dini hari tadi ini ada 16 orang. 15 seperti saya kabarkan tadi disemayamkan di rumah sakit ini dan satu lagi disemayamkan di Rumah Sakit Tugu. Dan untuk sisanya ini ada sekitar 17 orang lainnya masih dirawat di rumah sakit, diantaranya ada di Rumah Sakit Tugu, kemudian juga Rumah Sakit Columbia dan juga Rumah Sakit Elizabeth. Dan informasi yang kami dapatkan tadi dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Hariwibowo yang menyatakan bahwa untuk saat ini sopir ini juga menjadi korban yang selamat dan dalam proses pemeriksaan juga termasuk tadi juga sudah dilakukan pemeriksaan urin untuk mengecek apakah ada kandungan zat-zat psikotropika dan semacamnya. Dan dikabarkan juga bahwa ternyata sopir ini merupakan sopir cadangan sehingga memang ada dugaan bahwa sopir ini masih belum terlalu familiar dengan jalur yang dilalui pada dini hari tadi. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa di Rumah Sakit Karyadi ini sendiri dari pihak kepolisian ini juga
membuka pos, di mana pos ini nanti akan melayani bila ada keluarga-keluarga dari korban ini yang datang, termasuk juga untuk proses visum dan sebagainya. Untuk olah TKP sendiri rencananya akan dilangsungkan pada sore hari nanti, di mana nanti akan diselidiki lebih lanjut sebenarnya apa kiranya yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pada dini hari tadi. Dan untuk jalur di ruas tol Batang Semarang sendiri yang menjadi lokasi kejadian dari kecelakaan ini sudah dibuka secara normal, dioperasikan secara normal sejak pagi hari tadi, karena memang untuk proses evakuasi dan juga pengangkatan dari bangkai bus sendiri ini sudah dilangsungkan dan selesai pada pukul 4 pagi tadi. Hanya saja tadi ketika kami melintas di tempat kejadian perkara, memang masih terlihat adanya bekas kecelakaan, yaitu pagar pembatas yang ditabrak oleh bus ini masih rusak dan tampaknya ini baru dalam proses perbaikan oleh pihak yang terkait. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Untuk 16 penumpang yang dinyatakan tewas, apakah ada kendala dalam identifikasi? Ya, kami kabarkan pada Anda bahwa untuk saat ini memang belum ada laporan terkait kendala untuk identifikasi dari ke-16 penumpang ini. Hanya saja memang ini masih menunggu juga dari pihak-pihak keluarga untuk segera datang dan juga melakukan hal-hal yang dibutuhkan, termasuk juga untuk proses visum nanti. Gitu. Baik, Arga Dumadi, hingga saat ini apakah keluarga korban memang sudah tiba di rumah sakit tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya, sejak pagi tadi sebenarnya ini sudah bergantian, ada keluarga korban yang berdatangan. Namun untuk siang ini sendiri kami belum melihat ada kedatangan lagi dari keluarga korban. Yang kami bisa kabarkan kepada Anda bahwa memang ini jenazah satu persatu ini sudah mulai diantarkan ke rumah duka masing-masing. Seperti saya kabarkan tadi, untuk yang pertama ini adalah ke wilayah Klaten, Jawa Tengah, dan yang saat ini akan diantarkan selanjutnya ini adalah ke tujuannya yaitu Boyolali, Jawa Tengah. Baik, terima kasih laporannya Arga Dumadi mengabarkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, upaya pemulihan ruas Jalan Sicincin Malala Balingka di Kabupaten Agam terus dilakukan. Jembatan darurat Bailey mulai dikerjakan oleh pihak yang melakukan pengerjaan di sana. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, upaya pemulihan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh terkendala oleh akses darat sulit untuk dilalui. Para korban banjir kini masih membutuhkan bahan pokok seperti beras. Selain beras, warga juga membutuhkan obat-obatan. Warga pun berharap kepada pemerintah untuk terus mengirimkan bantuan yang diperlukan mereka. Harusnya ini kurang lebih bang, Pemirsa, upaya pemulihan ruas Jalan Sicincin Malala Balingka di Kabupaten Agam ini terus dilakukan. Ya, jembatan darurat Bailey mulai dikerjakan Senin ini, pemirsa. Inilah kondisi jembatan darurat sementara yang sudah dibuat oleh warga bersama dengan relawan beberapa waktu lalu pasca banjir bandang di Malala, Kabupaten Agam. Meski kondisi darurat dengan pohon kelapa, jembatan ini bisa menjadi penghubung antara Malala Timur dengan Malala Barat. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum tengah melakukan pembersihan sisa material atau pondasi dari jembatan darurat Bailey yang rencananya akan tiba di lokasi hari ini. Ditargetkan jembatan penghubung ini digunakan pada awal tahun depan guna mempermudah akses masyarakat serta distribusi bantuan. Dilakukan pembersihan material longsor dan persiapan untuk pemasangan Aramco untuk dijadikan jembatan darurat yang rencananya fungsional dalam 2 minggu ke depan.
sehingga dapat menghubungkan masyarakat dari arah Cincin menuju Malala dan melancarkan akses pertanian dan perdagangan nantinya. Ya, kita akan perbarui informasi terkini dari penanganan dan juga pemulihan pasca bencana banjir bandang dan juga longsor di Pulau Sumatera. Sudah ada 3 rekan kami, Syaren Situmorang di Tapanuli Tengah, kemudian Donald Caniago dari Agam Sumatera Barat, dan Alvin Saputra dari Aceh. Kita ke Syaren terlebih dahulu. Syaren, bagaimana proses pemulihan pasca bencana di sana? Baik, Syaren, tampaknya masih mengalami gangguan komunikasi. Kita bergeser ke Donald Caniago di Sumatera Barat. Donald Caniago, bagaimana pemulihan pasca bencana di lokasi Anda? Di Kabupaten Agam, tempat saya mengabarkan ini perlahan namun mulai menggeliat, artinya sejumlah tempat-tempat wisata, terutama pada Natal Baru ini, mulai menggeliat atau mulai mencoba untuk bangkit pasca bencana. Seperti di kawasan Ngarai Sianok, sejumlah pemilik tempat kafe begitu sudah mulai buka kembali pasca terjangan banjir bandang beberapa waktu lalu. Sedangkan meskipun di kawasan Sumatera Barat atau bagian dari Kabupaten Agam ini merupakan daerah wisata, diharapkan akan bantu masyarakat atau wisatawan datang ke sini sehingga geliat ekonomi akan terus berputar. Dan sedangkan di sejumlah titik-titik jalan yang masih saat ini masih putus, upaya masih terus dilakukan pengebutan pengerjaannya, seperti di kawasan Malala, di mana jalur tersebut merupakan jalur alternatif antara Padang dengan Bukit Tinggi. Di kawasan inilah salah satu dampak daerah terparah diterjang banjir bandang pada akhir bulan lalu. Ditargetkan pemasangan jembatan Beli ini akan selesai pada 2 minggu ke depan, karena hari ini dijadwalkan bahan dari jembatan Beli itu akan datang di daerah Malala, sehingga diharapkan ketika sudah berfungsi atau sudah selesai dibangun, akses transportasi masyarakat dari Malala ke Bukit Tinggi ataupun dari Padang ke Bukit Tinggi melalui jalan alternatif Cincin Malala Balingka ini kembali bergeliat sebagaimana mestinya, meskipun masih dalam situasi darurat. Begitu. Baik, tampaknya memang jembatan Beli ini sedang dikebut begitu ya Putri di Agam, Sumatera Barat. Kita bergeser dulu ke rekan kami di Aceh, Tamiang Aceh, sudah ada Alvin Saputra. Alvin, bagaimana kemudian pemulihan pasca bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang saat ini? Ya baik, Putri, Celia dan juga pemirsa, memang pasca terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor di Provinsi Aceh, saat ini memang dari masyarakat Aceh sendiri masih kesulitan untuk mengakses air bersih karena banyaknya lumpur dan air juga tercemar lumpur sehingga tidak lagi bersih. Saat ini saya mengabarkan langsung berada di tempat penyulingan air bersih yang berada di Aceh milik dari PMI sendiri, dan inilah situasinya, tepat berada di pinggir kali karena dari PMI sendiri mengambil air ini dari air kali yang sudah tercemar lumpur sehingga nantinya bisa disuling kembali dan akan bersih dan bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, pemirsa, ini contoh air mungkin yang bisa saya gambarkan sedikit. Ini contoh air yang sebelum disuling ataupun diambil dari kali, lalu disuling-suling, nanti akan bersih sehingga dari masyarakat sendiri bisa menggunakan air bersih ini. Dan untuk seperti apa prosesnya, kita langsung bertanya kepada Pak Bustam. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Pak. Ya. Bisa dijelaskan mungkin Pak, ini programnya namanya apa dan prosesnya seperti apa nanti Pak? Siap. Ini adalah bentuk layanan PMI atau kami dari tim WOS atau Water Sanitasi and Hygiene Promotion dari PMI untuk layanan ke masyarakat Tamiang.
Ya. Terkait dengan proses, jadi tadi dari sumber air, kemudian kita tarik menggunakan mesin ke penampungan. Boleh kasih lihat Pak untuk penampungannya? Ya. Penampungan itu sendiri namanya penampungan raw water dengan kapasitas 35.000 liter. Kemudian di dalam apa namanya? Nah ini Pak, jelasin Pak. Ya, ke penampungan dulu. Baik, di penampungan ada 35.000 liter yang kita endapkan, pisahkan dari mulai air keruh menjadi air jernih sebelum kita masukkan ke dalam water treatment. Nah ini proses pemberian larutan tawas atau aluminium sulfat untuk menjernihkan air. Tentunya dosis yang kita berikan ini sudah kita hitung sehingga dosisnya adalah dosis optimum yang tepat yang nantinya bisa menjernihkan air secara maksimal. Nah ini memang prosesnya penuangannya sedikit-sedikit begini Pak? Ya, jadi untuk penuangannya kita sesuaikan dengan kecepatan air, kemudian volume air dan jumlah dosis yang kita berikan. Ya, nanti Pak, setelah proses pemberian ini Pak, langsung kemana? Proses pemberian ini nanti dia kotorannya akan mengendap, kemudian akan kita masukkan ke dalam water treatment. Ya. Nah, water treatment ini namanya adalah OX. Nah, jenis OX ini kapasitasnya bisa memproduksi air sebesar 4.000 liter per jam. Iya. Dari sini kemana lagi Pak prosesnya? Kemudian dari water treatment ini akan air yang kita produksi akan kita simpan ke dalam storage, namanya bladder. Nah, yang kanan ini Pak ya? Storage bladder. Nah di water treatment ini ada dua proses sebenarnya. Proses yang pertama adalah penyaringan dengan pasir atau silika. Kemudian yang kedua ada 2 tabung kan. Kemudian yang kedua adalah proses penyaringan dengan karbon. Nah ya. Nanti setelah itu Pak? Setelah itu air masuk ke dalam penyimpanan atau storage yang namanya bladder. Nah dari bladder ini nanti kita akan distribusikan masuk ke dalam truk tangki, kemudian langsung didistribusikan ke masyarakat. Ya, berarti Pak saat ini seharinya berapa truk yang dikerahkan Pak untuk masyarakat di Aceh ini saat terjadinya bencana ini Pak? Ya, kebutuhan masyarakat saat ini sangat tinggi, jadi kita upayakan untuk mampu memproduksi sebanyak 40.000 liter yang didistribusikan dengan menggunakan 4 truk tangki dalam sehari. Kemudian standar yang kita produksi ini adalah standar air konsumsi. Jadi kita fokuskan ke air konsumsi untuk masyarakat karena itu yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Kalau untuk titik lokasinya sendiri Pak, apakah di pengungsian atau di mana untuk pemberian air bersih ini? Ya, tentunya kita distribusikan ke titik-titik pengungsian. Namun di Tamiang ini pengungsiannya tidak banyak yang terpusat. Sudah banyak masyarakat yang posisinya di rumah sedang membersihkan rumah, gitu kita juga distribusikan ke rumah-rumah. Siap. Oke, siap. Makasih banyak Bapak untuk informasinya. Ya baik, Putri, Celia dan juga pemirsa, itulah memang proses dari penyulingan air bersih ini karena di Provinsi Aceh ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan air bersih untuk dikonsumsi sehari-harinya. Sementara Celia, Putri kembali ke studio. Baik, Alvin, dari Aceh Tamiang kita bergeser ke Tapanuli Tengah, ada Syaren Situmorang. Syaren, bagaimana pemulihan pasca bencana di Tapanuli Tengah sendiri? Baik pemirsa, ya dari Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara, saat ini saya sedang berada di salah satu pengungsian. Tempat pengungsian ini merupakan satu gereja di Jalan AMD Barung-Barung, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Memang ini pertama kali kita baru menginjakkan kaki ke lokasi ini, karena memang Kelurahan Sipange ini merupakan salah satu kampung yang memang juga porak-poranda dihantam banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu. Dan ini merupakan salah satu akses Jalan AMD Barung-Barung ini menuju
Kelurahan Sepange. Kemudian ada satu akses lagi jalan menuju ke Kelurahan Sepange ini memang masih tertutup material tanah longsor dan juga kayu. Saat ini masih proses pengerjaan oleh tim gabungan dengan mengerahkan alat-alat berat. Dan tadi juga saya sempat berbicara dengan salah seorang pengunjung, ada pengungsi di sini, ada Ibu Rosiana. Mungkin bisa mendekat, Bu Rosiana, bisa mungkin diceritakan seperti apa kondisinya sekarang di lokasi ini, Bu. Ya. Oke. Sepertinya oke, baik, mungkin saya bisa bercerita karena memang untuk Kelurahan Sepange ini sendiri sampai sekarang ini kita tadi beberapa pengungsi yang kita tanyai bahwa memang aliran listrik belum lagi bisa sampai ke sini. Kemudian juga sarana air bersih juga masih sangat sulit diperoleh oleh masyarakat. Itu informasi yang terbaru dari Kelurahan Sepange, Kecamatan Tukang. Bisa kami sampaikan informasi sementara dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kembali ke studio. Baik, rata-rata kalau kami melihat dari 3 lokasi di Sumatera ini memang kesulitan air bersih ini masih menjadi permasalahan utama di sana. Terima kasih Sharon Situmorang mengabarkan langsung dari Sumatera Utara, sebelumnya juga ada rekan-rekan kami dari Sumatera Barat dan juga dari Aceh. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, usai diterjang banjir bandang, kondisi kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah kini kembali berangsur normal. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang anak berusia 8 tahun di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ini pemirsa mengalami luka bakar saat bermain bola api yang dibuatnya sendiri. Dari rekaman video amatir terlihat bocah berusia 8 tahun ini mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya. Korban digendong oleh keluarganya untuk mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bagian tubuh korban terlihat diberikan perawatan oleh tenaga medis, sementara ibu korban yang menemani hanya bisa menangis. Bola api tersebut dibuat sendiri dari batu hebel yang dikikir hingga berbentuk bulat, kemudian dilumuri dengan bahan bakar minyak pertalite dan dibakar. Namun naasnya, saat api menyala terjadi percikan bahan bakar yang menempel pada pakaian korban. Dari Maros kita bergeser ke Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pemirsa, Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sofandi Paloh menyayangkan kesalahpahaman sehingga mengakibatkan pembakaran Mako Polsek Batanggadis Mandailing Natal, Sumatera Utara oleh massa. Menurut Kapolres, terduga pengedar narkoba yang diamankan melarikan diri. Selain itu, saat diamankan, masyarakat terduga pelaku tidak ditemukan barang bukti. Sedangkan pihak Polsek hingga kini masih mengejar terduga pelaku pengedar narkoba yang melarikan diri tersebut. Sebelumnya, pada Sabtu sore, ratusan massa 2 desa dari Kecamatan Muara Batanggadis membakar Mako Polsek Muara Batanggadis. Selain membakar Mako, massa juga merusak mobil dinas polisi dan sepeda motor. Massa menuding pihak kepolisian diduga melepas terduga pengedar narkoba berinisial R. Jadi upaya kami untuk melakukan tersangka itu supaya tersangka dapat ditangkap itu sedang kita upayakan. Yang bersangkutan dalam upaya barang buktinya tidak ada yang melekat langsung. Jadi butuh apa? Cek urin, kemudian butuh pendalaman pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Tidak bisa kita serta-merta menuduh orang terlibat dalam suatu hal. Mungkin pengamatan, penglihatan tetangganya ada yang melakukan, bisa jadi itulah gunanya informasi.
Informasi itu kita gunakan untuk bisa ditindak pidanakan dia terkait penggunaan ataupun peredaran narkoba. Dari wilayah Tegal, Jawa Tengah maksud kami, di mana usai diterjang banjir bandang, kondisi kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini pemirsa sudah berangsur-angsur kembali normal. Arus air Sungai Gung yang sempat meluap dari lereng Gunung Slamet membawa sejumlah material lumpur, pasir, batu, juga pipa air panas. Kini kondisi aliran Sungai Gung sudah kembali normal. Namun area Pancuran 13 yang menjadi ikon wisata Guci hingga kini masih tertutup material banjir. Tak hanya itu, pemirsa, sejumlah fasilitas pemandian masih tertimbun lumpur dan pasir sehingga belum dapat digunakan kembali. Petugas gabungan dari pemerintah daerah, TNI Polri, pengelola wisata hingga warga sekitar bergotong royong melakukan pembersihan. Alat berat dikerahkan untuk mengangkat material sisa banjir di area Pancuran 13. Kita sudah bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tegal, Bapak M. Afifuddin. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Afif. Ya Pak Afif, seberapa parahkah lokasi wisata pasca banjir bandang ini Pak Afif? Selamat siang. Mohon maaf nih suaranya tidak begitu jelas dari audio TV One karena di sini sedang mulai hujan gerimis. Perlu kami laporkan bahwasanya di kawasan Guci yang kemarin terdampak oleh banjir, yaitu Pancuran 13, Pancuran 5, dan pemandian air barokah. Saat ini Pancuran 5 sudah mulai normal kembali dan didatangi oleh pengunjung. Sedangkan untuk pemandian air panas barokah, insya Allah besok pagi sudah mulai aktif kembali dan berjalan normal. Sedangkan yang untuk Pancuran 13 saat ini masih dilakukan pengerukan dengan alat berat dan alat semprot. Dan hari ini kita mendapat bantuan dari anggota Lanal sebanyak 25 orang dengan alat peralatan pompa air untuk menyemprot material yang ada di pemandian Pancuran 13. Itu. Baik, Pak Afif, suara kami masih terdengar dengan jelas, Pak Afif? Masih terdengar, Pak? Kami ingin tahu soalnya Pak, bagaimana kemudian dengan material yang kebawa arus Pak, seperti pipa, apakah ini kemudian berdampak terhadap warga yang tinggal di bagian bawah Pak? Nah, untuk pipa yang kemarin, alhamdulillah sudah teratasi semua, sampah-sampah dari pipa paralon sudah diangkut dan hari ini para pengelola objek wisata, baik hotel maupun villa sudah mulai memasang kembali. Harapannya mudah-mudahan dalam hari ini tidak terjadi hujan sama dengan Sabtu dan Minggu kemarin. Karena sempat sudah dipasang pagi harinya, hari Minggu terjadi hujan yang cukup lebat dan terbawa lagi. Ini sudah saya dari pantauan kami, pipa paralon sudah mulai terpasang. Dan ini proses pengerukan sementara kita hentikan dulu karena di sini hujan mulai mulai datang dengan intensitas ringan, yaitu gerimis, Pak, seperti itu. Ya, Pak Afif, ini sudah masuk musim libur Natal dan Tahun Baru ya. Biasanya kan kawasan Guci ini jadi salah satu tujuan favorit wisatawan. Nah, apakah saat ini sudah bisa dibilang aman Pak untuk dikunjungi untuk tempat wisata air panasnya seperti apa Pak? Sekali lagi kami sampaikan bahwasanya kawasan wisata Guci secara umum
ya normal dan aman ya. Apalagi secara transportasi jalur menuju kawasan Guci itu sangat normal ya. Mudah-mudahan sampai tahun baru di puncak tahun baru nanti kondisi cuaca di kawasan Guci kembali normal, tidak seperti 2 hari kemarin. Dan monggo bagi warga seluruh Indonesia yang mau berkunjung, yang sudah booking tiket untuk berlibur di Nataru, kami pastikan kondisi wisata Guci Kabupaten Tegal sangat aman dan kondusif. Seperti itu, Mbak. Baik, kondisinya aman dan kondusif, tapi Pak, kalau misalnya hujan intensitasnya masih tinggi, apakah ini waktu terbaik untuk ke wisata Guci atau seperti apa Pak himbauan dari BPBD? Ya, himbauan sementara kalau misalkan ada ketika kondisi cuaca masih terjadi hujan lebat, bisa memilih titik-titik masih sama di kawasan Guci. Pilihlah yang objek wisata yang berada di luar bantaran Sungai Kaligung, gitu. Itu aja inputannya. Tetapi secara umum sama. Oke, baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Afifuddin selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tegal sudah memberikan penjelasan di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Pak Afif. Dan pemirsa, ribuan wisatawan memadati Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, ribuan wisatawan memadati Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta. Mereka datang untuk mengunjungi destinasi peninggalan umat Hindu tersebut. Para wisatawan didominasi dari kalangan keluarga dan juga pelajar. Pada momen libur Natal tahun baru kali ini, pengelola Candi Prambanan menyebut terjadi lonjakan pengunjung hingga 2 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Jumlahnya mencapai 15.000 wisatawan per hari. Pengelola menargetkan jumlah kunjungan wisatawan bisa menembus 20.000 orang per hari pada saat Natal dan malam Tahun Baru. Oke pemirsa, kita akan beralih ke informasi berikutnya di mana Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten hari ini dipadati ribuan penumpang. Ya, antrian mulai terlihat pemirsa di Bandara Soekarno-Hatta dan antrian dari para calon penumpang ini pun mengular panjang. Kita lihat ya, pengelola bandara sendiri mencatat bahwa pergerakan penumpang ini sudah mencapai 176.000 orang atau naik 25% jika dibandingkan hari biasa. Begitu juga dengan pergerakan pesawat yang mencapai 1.172 pesawat. Dan ini merupakan jumlah tertinggi selama periode Nataru. Lonjakan jumlah penumpang terjadi seiring dimulainya libur sekolah menjelang Natal dan Tahun Baru. Ya, lalu bagaimana suasana liburan jelang Nataru? Kita sudah bersama dengan dua rekan kita, Rusdi Muslim di Bandara Soekarno-Hatta dan juga Andri Prasetyo di Prambanan, Klaten, Yogyakarta. Kita ke Rusdi Muslim terlebih dahulu di Soekarno-Hatta. Rusdi, seperti apa suasana atau lonjakan penumpang? Apakah mulai terlihat? Dan kapan puncak lonjakan penumpang tersebut di Bandara Soekarno-Hatta? Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang 3 hari jelang libur Natal dan Tahun Baru, peningkatan jumlah penumpang terus terjadi. Hal ini terbukti dengan hari ini diperkirakan ada sekitar 180.000 penumpang, baik yang datang maupun pergi, dan ini merupakan angka tertinggi selama periode Natal dan Tahun Baru.
total sejak tanggal 15 Desember hingga tanggal 21 Desember, Bandara Soekarno-Hatta telah melakukan pergerakan penumpang atau penumpang yang sudah bergerak pergi maupun datang itu sekitar 1.178. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 1.400 lebih. Hal ini dikarenakan memang seiring sudah liburnya anak sekolah serta mendapatkan cuti. Sejauh ini memang daerah menjadi tujuan favorit masih didominasi Bali, Medan, Makassar, Ujung Pandan, dan Yogyakarta. Sementara untuk penerbangan internasional masih didominasi oleh Singapura, Malaysia, serta wisata religi Saudi Arabia. Dapat saya kabarkan memang dengan adanya Natal dan Tahun Baru, moda transportasi udara di Bandara Soekarno-Hatta mendirikan posko, yaitu ada 4 posko. Posko utamanya ada di Terminal 1B, di mana posko ini untuk memudahkan koordinasi antara stakeholder, baik pihak Angkasa Pura maupun pihak TNI Polri. Hal ini guna membantu kelancaran moda transportasi udara. Demikian. Baik, tampaknya ini udah terjadi ya lonjakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Saya mau beli tiket nih Putri. Mentang-mentang mau cuti ya. Oke, jangan pamer dulu Celia ya. Oke, nanti kita cek ya harga tiket seperti apa sekarang. Berhubung juga lonjakan penumpang sudah terjadi. Nah, kita bergeser dulu nih, mau lihat-lihat di Prambanan kira-kira sudah sepadat apa sih kemudian wisatawan yang datang di Prambanan Klaten Yogyakarta. Ada rekan kami Andri Prasetyo. Andri, seperti apa kemudian kepadatan wisatawan di Prambanan saat ini? Memang Candi Prambanan di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah sejak beberapa hari terakhir ini memang dipadati oleh wisatawan. Begitu data pengelola Candi Prambanan mencatat kenaikan jumlah pengunjung ataupun wisatawan sejak akhir pekan lalu hingga hari ini, di mana setiap hari ada sekitar 15.000 pengunjung yang datang untuk menghabiskan libur akhir tahun ataupun libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Dan memang jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah, begitu di mana pengelola candi memprediksi terjadi puncak kepadatan ini diperkirakan akan terjadi pada saat hari Natal tanggal 25 Desember nanti ataupun saat malam pergantian Tahun Baru 2026, di mana pengelola candi memprediksi sekitar 20.000 pengunjung akan datang ke Candi Prambanan ini dalam satu hari. Dan peningkatan ini memang pengunjung didominasi oleh kalangan dari keluarga maupun dari siswa sekolah yang memang sengaja datang untuk menghabiskan libur akhir tahun di Yogyakarta. Memang Candi Prambanan ini masih menjadi salah satu destinasi favorit begitu yang dikunjungi para wisatawan untuk menghabiskan libur akhir tahun pada tahun ini. Demikian informasi dari Candi Prambanan. Untuk sementara kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Andri Prasetyo dan juga Rusdi Muslim sudah mengabarkan untuk kami. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Duh, Celia jadi nggak sabar ya. Pengen nonton orang liburan. Soalnya kita nggak liburan gitu ya. Sambil mikir-mikir kira-kira mau nonton apa ya? Wisatawan ke Prambanan, ke Borobudur, atau ke Kalau saya sih nungguin oleh-oleh dari kamu aja deh. Yang pura-pura nantinya bakal denger liburan aja ya pemirsa. Oke, kita bergeser ke informasi ini masih jelang Natal dan juga Tahun Baru, di mana tim Satgas Pangan Kabupaten Sarolangun Jambi melakukan inspeksi mendadak ketersediaan pasokan bahan pokok di pasar tradisional Sarolangun Jambi. Ya, sidak pasokan dan harga sembako di pasar tradisional Sarolangun ini dipimpin langsung Bupati Sarolangun Jambi bersama tim Satgas Pangan Kabupaten Sarolangun Jambi. Tim gabungan kemudian menyisir sejumlah warung sembako untuk mengecek pasokan dan harga sembako di pasar jelang Natal dan Tahun Baru. Karena memang biasanya jelang Natal dan Tahun Baru bukan hanya harga tiket pesawat ya yang mahal atau tiket bus yang mahal, tapi biasanya bahan pangan juga ikut naik, Sel. Oke, ini kalau naik harga bahan pangan nanti saya Natalan nggak bisa makan rendang dong, gimana dong Putri? Oh, itu Lebaran kali makan rendang. Oh, gitu ya? Natal juga ada rendang loh. Oh gitu, bukannya panggangan ya, barbeque ya, gitu itu juga, ya? Itu juga. Jadi banyak.
yang ado di pasar ini sapi. Nah, tadi kita temukan memang ada lonjakan telur. Telur memang teman-teman sudah tahu pemasok ini kita tahu kan dari Sumatera Barat. Terus namanya berandal apanya harga telur ada. Kalau ayam bang. Ya, pemirsa, peringatan Hari Ibu di Gunung Kidul sengaja dikemas dengan penanaman 1000 bibit pohon. Informasi lengkapnya untuk Anda usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Peringatan Hari Ibu di Gunung Kidul sengaja dikemas dengan penanaman 1000 bibit pohon oleh 1000 perempuan dari berbagai elemen masyarakat. Nah, kepedulian perempuan ini tidak lepas dari terjadinya sejumlah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di berbagai daerah. Bertempat di kawasan Embung Batara Sriten, Kapanewon, Nelipar, Gunung Kidul, peringatan Hari Ibu diikuti oleh 1000 perempuan dari sejumlah elemen masyarakat. 1000 bibit tanaman berbagai jenis seperti pohon gayam, beringin yang mampu mencegah erosi dan longsor, termasuk menjaga air bawah tanah, ditanam serentak. Dipilihnya lokasi kawasan Embung Batara Sriten, mengingat area di sekitarnya merupakan kawasan rawan bencana longsor, sehingga perlu dilakukan penghijauan tanaman keras untuk menjaga kelestarian alam bukit tertinggi di Gunung Kidul ini. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, dalam momentum Hari Ibu, pihaknya sengaja mengajak 1000 perempuan dari berbagai elemen masyarakat untuk turut serta melakukan penanaman 1000 pohon di kawasan rawan bencana. Melakukan penanaman pohon secara bersama, 1000 pohon, 1000 perempuan untuk merawat Ibu Pertiwi, karena momentum ini sangat penting untuk mengingatkan para perempuan yang selama ini bisa menjaga, merawat putra putrinya, keluarganya, sehingga saya yakin perempuan dengan tangguh maka Pertiwi akan utuh. Aksi penanaman pohon tak lepas dari bencana yang terjadi di Sumatera dan daerah lain di Indonesia. Secara serentak juga dilakukan edukasi pelestarian sungai dan hutan, sehingga bencana tanah longsor dan banjir bisa diantisipasi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Lukas Didit, TV One mengabarkan. Pemirsa, di balik ramainya transportasi ojek online, ada sosok perempuan tangguh di Jombang, Jawa Timur yang memilih menjadi pengemudi ojek online. Ya, pilihan tersebut dijalani demi bisa membagi waktu antara mencari nafkah dan mengurus anak. Beginilah aktivitas setiap pagi Randy Verbi Cahyana, pengemudi ojek online perempuan asal Desa Ceweng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebelum memulai bekerja, Randy terlebih dahulu mengurus 2 anaknya, memastikan mereka berangkat sekolah dengan aman. Setelah kedua anaknya berangkat sekolah, Randy baru mulai mengaktifkan aplikasi transportasi online-nya. Pilihan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Sejak suaminya meninggal dunia pada 2016, Randy harus cerdas membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Setiap hari ia menarik ojek online dari pagi hingga sore hari. Usai maghrib, Randy sudah kembali ke rumah karena malam hari adalah waktu untuk menemani dan membimbing anak-anaknya belajar. Nah, kenapa saya memilih untuk ojol? Karena sewaktu-waktu anak saya ada kegiatan atau kegiatan keluarga, saya bisa membagi waktu untuk keluarga saya. Selamat Hari Ibu untuk semua perempuan terhebat warga Jombang yang selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Tetap semangat dan tetap selalu menjadi yang terhebat, menjadi ibu. Dari sisi penghasilan, Randy mengaku pendapatannya tidak menentu. Saat orderan ramai, ia bisa mendapatkan lebih dari Rp100.000 per hari. Namun saat sepi, terkadang hanya 1 orderan yang masuk. Kisah Randy menjadi potret nyata perjuangan ibu dalam menjalani 2 peran sekaligus, sebagai pencari nafkah dan pendidik anak. Di balik helm dan kendaraan yang dikemudikannya, terdapat semangat dan cinta seorang ibu yang tak pernah padam. Dari Jombang, Jawa Timur, Rohmadi, TV One mengabarkan.
Ibu Nursia Haryani korban banjir bandang di Aceh Utara, di mana rumah di Desa Bungkah adalah saksi bisu perjuangannya hingga di usia 80 tahun. Namun pemirsa, banjir bandang dalam sekejap mengubah rumahnya kini menjadi tumpukan reruntuhan. Menjelang Hari Ibu, ia harus menerima kenyataan tidak ada lagi barang yang bisa diselamatkan di dalam rumahnya itu. Beginilah kondisi rumah Ibu Nursia Haryani yang berada di Desa Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Provinsi Aceh. Rumah ini hancur tersapu banjir bandang. Beruntung, perempuan berusia 80 tahun ini sempat menyelamatkan diri sebelum rumahnya runtuh. Nursiah yang saat ini tinggal di pengungsian menyempatkan diri melihat rumahnya. Maksud hati, mencoba mencari barang miliknya yang mungkin masih bisa diselamatkan dan dipakai kembali. Ibu, untuk harta benda seperti apa, Bu? Ya, sebagian kondisinya, Bang. Sebagian bisa diambil, sebagian bisa diambil. Yang dapur-dapurnya nggak bisa diambil lagi, nggak ada. Ya? Gensetnya, ukurannya, apa sepeda anak-anaknya nggak bisa diambil lagi. Dapurnya nggak bisa diambil lagi. Harapan Ibu apa, Bu, kira-kira sama pemerintah ini? Semoga dibantu, minta tolong lah supaya dibantu ya kan, bisa tinggal lagi di sini ya kan. Awak tak ada bapak, tak ada Iya, udah ganda awak. Ya. Berapa umurnya, Bu? Kalian ke 80. Melihat puing reruntuhan rumahnya, Nursiah mengaku tidak tahu bagaimana bisa membangunnya kembali. Karena bukan hanya sebagai tempat tinggal, rumah yang hancur ini juga merupakan tempat usaha anak Nursiah yang selama ini membiayai kebutuhan harian sang ibu. Dari Aceh Utara, Provinsi Aceh, Saiful MDA, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke kabar lainnya di mana stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ini kembali dipadati ribuan penumpang menjelang Natal dan juga Tahun Baru hari ini. 15.780 penumpang telah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen pagi tadi. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat pada masa angkutan Nataru 18 hingga 22 Desember 2025, total telah terjual 176.433 tiket. Sedangkan dari tanggal 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 telah terjual 565.000 tiket dari 909.000 tempat duduk yang disediakan. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan 16 keberangkatan kereta tambahan, termasuk 5 kereta tambahan untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Ya, kita beralih ke informasi Banyuwangi, Jawa Timur, pemirsa, di mana sebanyak 32 kapal dan 16 dermaga disiagakan di pelabuhan guna mengantisipasi lonjakan kendaraan para wisatawan menuju Pulau Bali di musim libur Natal dan Tahun Baru. Lonjakan kendaraan yang hendak menuju Pulau Bali melalui pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur saat di libur Natal dan juga Tahun Baru kali ini diprediksi akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 yang lalu. Terpantau di awal libur Nataru kali ini, antrean kendaraan yang akan menyeberang ke Bali melalui pelabuhan terpantau padat. Tidak hanya kendaraan berat yang terpantau memadati area parkir ASDP Ketapang, kendaraan pribadi yang datang dari berbagai kota di Pulau Jawa dan pengendara sepeda motor juga tampak antri masuk ke dalam kapal.
Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung jasa marga Toll Road Komen yang berlangsung ataupun berlokasi di Jatiasi, Bekasi. Ya, peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan dan kelancaran arus lalu lintas dalam operasi Lilin Nataru 2025-2026. Salah satu lokasi yang dikunjungi Kapolri yakni Jasa Marga Toll Road Command Center yang berlokasi di Jatiasi, Bekasi. Sejumlah teknologi pendukung disiapkan untuk mempercepat penanganan kejadian di lapangan. Di antaranya kendaraan operasional yang standby di berbagai titik untuk membantu evakuasi kendaraan yang mengalami kendala atau kecelakaan. Selain itu juga ada iMobile Handheld untuk memantau etle menggunakan teknologi drone. Ya, pemirsa, kita jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kita akan hadirkan informasi dari menjelang Natal dan Tahun Baru. Kota London, Inggris memiliki beberapa tempat menarik yang bisa dikunjungi dan juga selalu ramai oleh para pengunjung. Sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Menjelang Natal dan juga Tahun Baru, Kota London, Inggris memiliki beberapa tempat menarik yang selalu ramai dikunjungi tiap tahunnya. Ya, salah satunya adalah kawasan Coldrops Yard yang terletak di bagian utara Kota London. Dan berikut laporan reporter TV One Adia Anwari dari London, Inggris. London, kota Inggris, ada beberapa tempat-tempat turistik yang keren-keren banget. Salah satunya di tempat sekarang saya sedang berada, yakni di kawasan utara London, yakni di Coldrops Yard. Kira-kira ada apa aja sih di Coldrops Yard? Yuk ikuti saya hari ini. Beberapa hari sebelum Natal tiba, kawasan Coldrops Yard sudah dipenuhi dekorasi dan ornamen khas. Dari mulai 2 pohon Natal raksasa yang menjadi pusat perhatian pengunjung, hingga pasar malam atau night market yang menjual aneka makanan dan kerajinan unik. 2 pohon Natal raksasa ini memiliki tinggi kurang lebih 16 meter dan dipasangi khusus ketika akhir tahun. Tak heran, pohon-pohon ini dijadikan pula sebagai spot foto favorit di Coldrops Yard. Tidak hanya pohon Natal raksasa saja, namun kawasan ini terkenal karena pasar malamnya yang menjual makanan dan kerajinan dari berbagai penjuru dunia. Tidak heran, Coldrops Yard selalu ramai dengan turis asing maupun lokal pada akhir pekan. Karena berada di sisi kanal sungai, banyak terlihat perahu-perahu kecil yang berlayar mengitari kawasan. Bahkan, ada satu perahu kecil yang merupakan toko buku apung yang cukup terkenal di Inggris. Toko ini dinamakan Word on the Water. Pengunjung dapat memiliki buku-buku unik dari penulis barat maupun timur dengan sensasi yang unik, yakni masuk ke dalam badan perahu yang sudah disulap menjadi rak-rak buku. Dari London, Inggris, Adia Anwari, TV One mengabarkan. Kita sudah melihat bagaimana suasana jelang Natal di London. Sekarang kita akan mengintip persiapan ataupun jelang Natal di New York, Amerika Serikat, yang ternyata Natal di sana itu bukan sekedar salju turun di Manhattan ya, Celia. Tapi ini juga di sudut Brooklyn, tepatnya di Dyker Heights. Ini sebuah tradisi unik menyulap pemukiman warga menjadi galeri cahaya raksasa yang memukau mata. Seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Warga Dyker Heights, Brooklyn, kota New York memiliki tradisi unik dalam merayakan Natal. Warga di kawasan perumahan di selatan kota New York ini terkenal dengan tradisi warganya, yaitu menghias rumah mereka dengan ribuan lampu warna-warni dan dekorasi Natal berskala besar yang indah dan menarik. Seiring waktu, semangat itu menyebar dari satu rumah ke rumah yang lain. Hingga kini melibatkan ratusan rumah di kawasan Dyker Heights,
Bahkan saat ini juga menjadi inspirasi dan diikuti warga di sejumlah kawasan di kota New York. Dengan dekorasi yang dipersiapkan bahkan sejak berbulan-bulan sebelum Natal. Menjelang Natal seperti saat ini, Diker Heights dipadati pengunjung, baik warga lokal maupun wisatawan dari berbagai negara. Setiap tahun, lebih dari 100.000 orang datang untuk menyaksikan semarak cahaya Natal. Tak hanya menjadi tradisi warga, perayaan Natal di Diker Heights juga memberikan dampak positif. Mendorong sektor pariwisata kota New York, meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan usaha transportasi, hingga memberikan manfaat bagi usaha kecil di sekitarnya. Bagi warga Diker Heights, hiasan Natal bukan sekedar tontonan, melainkan wujud kebersamaan dan cara berbagi kehangatan di tengah musim dingin. Pemirsa, saat ini saya berada di depan salah satu rumah warga di Diker Heights di Brooklyn, kota New York, di mana setiap menjelang Natal, warganya memiliki tradisi menghias rumah mereka dengan lampu warna-warni maupun dekorasi bertemakan Natal yang indah dan menarik. Tradisi ini bermula pada sekitar tahun 80-an atau lebih dari 40 tahun yang lalu. Berawal dari hanya satu rumah, kemudian diikuti oleh rumah-rumah di sekitarnya. Dan kawasan ini saat ini merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk mengisi waktu liburan menjelang Natal dan Tahun Baru. Dari Diker Heights di Brooklyn, kota New York, Amerika Serikat, Yandri Spokti TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa dari berita olahraga, di mana Pesta Olahraga Asia Tenggara SEA Games 2025 telah berakhir. Kontingen Indonesia ini telah kembali ke tanah air dengan membawa total 333 medali. Ya, capaian membanggakan ini mengulang prestasi serupa yang pernah diraih Indonesia 30 tahun silam pada SEA Games 1995. Rombongan atlet Indonesia dari berbagai cabang olahraga tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, usai berlaga di SEA Games 2025 Thailand. Pada kepulangan sejumlah kontingen atlet Indonesia, ada cerita membanggakan dari cabang olahraga panahan. Atlet putri Diananda Hoirunisa berhasil meraih 2 medali emas dari nomor recurve beregu dan individual di tengah usia kehamilannya 2 minggu yang baru ia ketahui sebelum pertandingan final. Alhamdulillah masih diberi rezeki dapat 2 medali emas. Ya walaupun kalau target saya pribadi memang di 3 emas dan alhamdulillah dapat 2 medali emas, itu udah sangat saya syukuri. Alhamdulillah nggak ada kendala, jadi mual-mualnya tuh kalau pagi aja, tapi kalau di lapangan nggak ada masalah apa-apa. Sementara itu, sejumlah pembalap sepeda Indonesia yang tampil di ajang SEA Games 2025 di Thailand telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dari sekian banyak wakil Indonesia di balap sepeda, Ayustina Delia jadi yang menonjol usai menorehkan 3 medali dengan rincian 1 emas dan 2 perunggu dari 3 nomor berbeda. Medali emas direbut saat tampil di nomor road race individual time trial dengan mencatatkan waktu 59 menit 18 detik lebih baik dari negara lain. Hasil ini menjadi modal penting bagi Ayustina Delia dalam meraih prestasi di Asian Games 2026 mendatang.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Celia Alexandra, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.